warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, dan semoga salawat serta salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau. Kembali kita mengkaji kitab Asyratu Asbabin lil Wiqayati minas Sihri wal Ain yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan hukum seputar ain dan sihir dan bagaimana pengobatannya. Permasalahan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah kaifa yatimmu tahsinul atfal as-sighari min al-ain wa sihir. Bagaimana mengupayakan perlindungan bagi anak-anak yang masih kecil dari ain dan sihir. Yang kita tahu anak-anak kecil mungkin sebagian di antara mereka belum bisa untuk membaca ayat-ayat ruqyah untuk diri mereka sendiri, belum bisa juga membaca zikir pagi petang atau doa-doa yang disunahkan untuk memohon perlindungan dari sihir dan ain. Maka bagaimana jawabannya? Al-jawab tahsinus sighari alladzina la yastati'una ta'widh anfusihim bil adhkar asy-syar'iyyah. Perlindungan untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca doa-doa perlindungan untuk diri mereka sendiri dari zikir-zikir yang disyariatkan, yakunu an tariqi man yar'ahuma min al-abawaini wa ghairihima. Ini dilakukan melalui orang-orang yang memelihara mereka, kedua orang tuanya atau selain dari kedua orang tua mereka yang menjadi wali mereka, ya, yang memelihara mereka misalkan. Nah, inilah yang memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak tersebut agar mereka terlindungi dari keburukan ain dan sihir. Faqad thabata 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan praktek yang demikian ini ada diriwayatkan dari Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian beliau bersabda, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya kakek kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dulu pernah membaca doa permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk Ismail dan Ishaq. Kalimat atau doa yang dibaca adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung menggunakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari semua keburukan syaitan dan semua keburukan binatang-binatang yang berbisa. Dan aku berlindung juga dengannya dari semua keburukan penyakit ain yang mendatangkan mudarat. Ya, jadi kita bisa misalkan membacakan doa untuk anak kita, u'idzuka bikalimatillahi at-tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku mohonkan perlindungan untukmu, wahai Nak, dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan menggunakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari semua keburukan syaitan dan semua keburukan binatang yang berbisa serta semua keburukan ain yang mendatangkan mudarat. Kita bisa mengucapkan kalimat ini untuk mendoakan anak kita, memohonkan perlindungan untuk anak kita yang masih kecil yang belum bisa membaca ayat-ayat ruqyah untuk diri mereka sendiri. Dan riwayat tentang Rasulullah SAW memohon perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain ini sahih, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Wa thabata min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada juga riwayat dari
sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhul Hasan wal Husain bil mu'awwidhatain. Beliau pernah memohonkan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain, ya, memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Hasan dan Al-Husain menggunakan al-mu'awwidhatain, wa huma suratul falaq wan nas, yaitu dengan membacakan surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, dan juga An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi bisa juga memohonkan perlindungan untuk anak-anak kita dengan membacakan mereka surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wa yanbaghi al-hirsu ala ta'lim al-atfal al-adhkar asy-syar'iyyah fi as-sabah wal masa'. Dan harus kita bersemangat dan menyemangati anak-anak kita agar mereka mau belajar. Kita harus berupaya untuk mengajarkan anak-anak kita zikir-zikir yang disyariatkan, zikir pagi dan petang misalkan, wa indal istiqadh wan naum, zikir atau doa yang dibaca ketika hendak tidur dan ketika bangun, ya, wa nahwu dzalika ma'a bidayati tamyizihim. Ya. Dan ini mengajarkan mereka doa-doa yang disyariatkan ini ketika mereka sudah mulai tamyiz, ya, usia tamyiz, usia mereka sudah bisa mengenal segala sesuatu, mengenal perkara yang manfaat dan berbahaya misalkan. Itu usia tamyiz, sekalipun mereka belum balik, ya. Usia tamyiz kurang lebih sekitar usia 7 tahun, ya, kurang lebih, ya. Demikian petunjuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi mereka dari keburukan penyakit sihir dan ain. Semoga Allah memberikan taufik dan melindungi kita, keluarga kita, dari semua fitnah dan keburukan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.